Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18, bacaan kita terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, bagi Anda tidak ada istilah terlalu sering untuk mengungkapkan kasih. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Suarakanlah kasih Anda. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 1990, sebuah acara televisi mengenai perang saudara di Amerika Serikat menarik banyak penonton. Salah satu programnya menampilkan surat seorang prajurit yang tewas pada peperangan di Bull Run. Prajurit yang bernama Sullivan Belu itu menyadari bahaya yang mengancamnya, sehingga ia menulis sebuah surat yang pedih kepada istrinya. Katanya, "Jika aku tidak kembali, Sarah tersayang, jangan pernah lupa betapa aku mencintaimu.
saat aku mengembuskan napas terakhirku di medan peperangan, napas itu akan membisikkan namamu. Pria, dibandingkan wanita, kerap kali sulit mengungkapkan perasaan yang dalam. Mereka akan menekan dorongan untuk mengungkapkan perasaan mereka yang paling lembut dalam bentuk kata-kata. Pada hari ayah, banyak pria akan menerima pernyataan kasih, namun mereka mungkin kesulitan untuk menyuarakan kasih mereka sebagai balasannya. Namun, tak ada yang lebih maskulin selain menyatakan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Hal itu tidak hanya berlaku bagi para ayah, namun juga bagi kita semua. Tak ada hadiah yang lebih berharga yang dapat kita berikan bagi mereka yang terikat bersama kita di dalam ikatan hidup. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tulis Rasul Yohanes, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab itu marilah kita menyatakan kasih kita dengan berani, tidak hanya untuk orang-orang terkasih kita, tetapi juga bagi Dia yang memberikan hidupnya bagi kita. Pada hari ini, ikutilah teladan mendiang pahlawan perang saudara yang berani itu dan suarakanlah kasih Anda. Rema hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya, dengan mata tertutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka, dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri, begitu gelap dan ia begitu ketakutan. Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan, auman serigala, bunyi dahan bergemerisik, dan ia semakin ketakutan, tetapi ia harus diam, ia tidak boleh berteriak atau menangis, ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. 1 detik bagaikan berjam-jam, 1 jam bagaikan bertahun-tahun. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedetik pun, keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Cahaya pagi mulai tampak sedikit, ia begitu gembira. Ia melihat sekelilingnya, dan kemudian ia menjadi begitu kaget, ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya, dengan posisi siap menembakkan anak panah, dengan golok terselip di pinggang, menjagai anaknya sepanjang malam. Jikalau ada ular atau binatang buas lainnya, maka ia dengan segera akan melepaskan anak panahnya, sebelum binatang buas itu mendekati anaknya, sambil berdoa agar anaknya tidak berteriak atau menangis. Sungguh luar biasa cerita di atas. Ketika anak itu ada dalam hutan, sang ayah dengan setia menjaganya. Bapa kita di surga juga sama. Tanpa kita minta pun Allah terus menjaga kita dengan kasih-Nya. Dimanapun, kapanpun dan apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti setia dan siap menolong kita. Mulai saat ini kita harus tahu bahwa tak perlu lagi kita takut dengan apapun karena ada kasih Allah yang selalu beserta kita.
Langkah yang perlu kita lakukan adalah bertumbuhlah dalam kasih Allah, karena ketika kita tahu betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita, maka masalah, pergumulan, badai sebesar apapun kita tidak akan takut menghadapinya. Renungan hari ini, makin bertumbuh dalam kasih Allah, makin lenyap semua ketakutan. 1. Maukah Anda bertumbuh dalam kasih Allah? Tanya hati Anda. Doa untuk hari ini, Bapa kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu agar ketakutan kami hilang. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.